bagi kita sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang tercinta, adik-adik saya, ya, para wartawan, insan pers. Saya mengatakan insan pers nasional, ya, karena saya tahu dari teman-teman ini memang media-media nasional. Menyambung berita media Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 4 Maret 2020 kemarin, yang intinya dari hasil kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi 7 yaitu Pak Sugeng, dan ada Wakil Ketua Bapak Gus Irawan Masaribu, dan anggota-anggota Komisi 7 DPR RI. Jadi beliau-beliau mengadakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada masa reses ini. Nah, menurut berita ada laporan pengaduan dari Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sujarwanto, ya, yang mengatakan bahwa ada kabar proyek Indonesia Terang dari yang dilaksanakan oleh PT IMSA Rizky Jaya ini itu diduga tidak benar. Ini dari mana? Saya bilang ya iya, itu dari sumber non-government organization. Kalau kita kenal NGO. Nah, NGO kita bermitra, PT IMSA bermitra dengan NGO yang peduli terhadap masyarakat di pedesaan. Dia tidak ikut mau peduli, ya, dalam tanda kutip, dengan masyarakat kota. Sudah bukan tugas dia. Dia adalah peduli kepada masyarakat di pedesaan yang memang mereka sudah memperoleh informasi dari luar negeri bahwa SDM hanya mampu 1 tahun 70.000 unit pemasangan ke pelosok-pelosok seluruh Indonesia, di pedesaan seluruh Indonesia. Nah, 70.000 1 tahun. Nah, kalau 5 tahun cuma berapa? 350.000. Itu sangat kurang. Harusnya kan, saya bilang Pak Sugeng, harusnya pemerintah termasuk DPR RI berterima kasih kepada kami, karena kami membantu pemerintah. Kalau membantu masyarakat di pedesaan itu sama dengan membantu pemerintah. Kami tidak ada niat politik apapun. Nah, kemudian ditanya, ya, kalau begitu Pak Gempar, ini sudah di berapa tempat dipasang? Nah, makanya kami jelaskan, ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Agam, itu di Sumatera Barat, ya. Nah, ini daerah yang sedang sebagian progres dibangun, lagi dikerjakan. Kemudian barang yang sudah tiba dan dikirim masuk ke gudang secara bertahap ada di Kota Solo, Kota Semarang, Kendal, Ciamis, Kabupaten Bone Balono, Gorontalo, Kabupaten Pidijaya di Aceh, dan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ini memang ini adalah setahap demi setahap, karena on proses, nggak bisa seluruhnya. Pemerintahannya kan nggak bisa seluruhnya, harus bertahap. Karena anggarannya terbatas juga kan pemerintah, diserap dengan APBN, APBD nggak cukup. Nah, apalagi kami PT, tapi kami punya niat, lebih baik berbuat daripada tidak berbuat. Nah, akhirnya Pak Sugeng bilang, ya begini Pak Gempar, untuk menjawab itu, kalau memang tidak ada penipuan, unsur penipuan, diluruskan melalui press conference dan dibuat aja press release. Oh iya, siap. Udah selesai. Komisi 7 mengatakan. Nah, artinya kami klarifikasi bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, kami tidak perlu menuntut lah. Yang namanya juga anggota dewan kan dia tugas mengawasi juga. Dia mengingatkan kita. Nggak apa-apa, kita berteman semua. Tapi saya meluruskan, kita bukan menipu, ya, jangan membawa fitnah dan mencemarkan nama baik kita, perusahaan, terutama perusahaan, dan termasuk juga pribadi-pribadi hukum kita. Karena kan
Kalau dimuat itu jelas PT Instansi Jaya dalam kurung IRJ. Ini kan sudah ya termasuk sebenarnya diduga pencemaran, ya kan? Dan ini akan membuat kegaduhan sebenarnya. Sampai saya bilang begini, ya kalau misalnya DPR andai kata DPR RI keberatan dengan kegiatan PT Instansi Rizky Jaya untuk membagi-bagi, membantu masyarakat di pedesaan seluruh Indonesia atau di 34 provinsi, andai kata keberatan, tolong bikin surat supaya kami dihentikan kegiatannya. Nanti kami akan jelaskan kepada masyarakat bahwa mohon maaf, Anda punya daerah yang saat ini masih gelap gulita, kami belum bisa pasang karena ada dari anggota DPR atau DPR lembaga mengatakan stop dulu. Cuma kan saya bilang sama teman-teman ya yang di PT Instansi Jaya, nanti akan timbul kegaduhan. Seluruh 34 provinsi akan demo. Kasihan kan Bapak Presiden, ya saya pribadi mendukung beliau Pak Jokowi, mohon maaf kalau berbeda pendapat politik. Tapi saya salah satu juga tim sukses beliau, relawan PEN 28. Saya ini membantu, Ibu Risa juga sama. Kita membantu beliau ini supaya membantu pemerintah. Karena saya ulang lagi, SDM hanya bisa membantu 70.000 unit per 1 tahun. Ya. Nah, sedangkan kami hasil survei banyak sekali daerah-daerah yang masih gelap. Sampai mereka berterima kasih, mereka bilang, Pak, selama ini kita biasanya mau pengajian, mau pulang pengajian, kami jalannya udah terang. Ya memang itu ada manfaatnya banyak sekali. Nah sekarang kalau dibilang kita nipu, ya kalau nipu bagaimana kita mau terang-terang, kita mau undang wartawan, kita mau beri hak jawab. Nah ini yang saya katakan, akhirnya ulang lagi, beliau mengadakan bikin konferensi pers dan press release supaya menjawab tuduhan-tuduhan, katakanlah demikian, tuduhan-tuduhan sepihak. Saya juga protes kemarin, Pak, harusnya Pak Pasaribu itu, Dek Pasaribu itu harusnya, maksudnya Gus Irawan Pasaribu, harusnya cek ke kita, cari minta konfirmasi informasi. Jadi bukan muat langsung begitu, cari kita. Kan kita nggak masalah, kita siap, atau panggillah kita, diundang untuk hearing, kita siap datang dengan membawa bukti-bukti kan. Jadi bukti-bukti ini kan kita siap. Jadi kalau berbicara kan ya by bukti, dengan bukti. Jadi itu yang kami, sekali lagi kami tidak perlu meminta supaya DPR RI minta maaf, ya enggak perlu, karena beliau-beliau itu kan memang tugasnya yang mengawasi, nggak masalah. Cuma kami ingin klarifikasi saja dan verifikasi. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, khusus untuk rekan-rekan wartawan saja ya, yang kita perkenankan untuk bertanya ya. Silakan, ada pertanyaan dipersilakan, sebutin nama sama medianya Pak. Ya, terima kasih. Saya Erni dari TVRI. Saya mau tanya Pak, program ini meskipun bersifat sosial, apakah sudah ada izin dari pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat? Karena tahu saya pemasangan lampu-lampu itu tetap harus memiliki izin dari pihak pemerintah. Nah, baik. Kami bilang sama mitra kami, Supon, tolong kulunun, ya kalau orang Jawa kan permisi, karena yang punya daerah itu adalah bupati, tanda kutip, yang punya daerah. Jadi minta izin. Jadi nggak ada istilah kita bypass begitu, enggak. Tapi kan itu urusan Supon. Ada memang di MOU begitu. Nah itu Mbak Erni. Contoh-contohnya berapa? Ini Bapak Ibu ini ada contohnya, ada Samarinda, ada kemudian Ini contoh-contoh yang lain. Gambarnya. Bisa Ini yang lain saya ambil aja ya. bisa Bu, sini aja Bu. Begini. Enggak, begini. Ada beberapa kotak ya, ada beberapa kotak. Yang lain Pak? Sudah ada.
Tahan ya, Pak. Ini contoh ya. Tahan. Dapat ya. Di daerah yang Iya, sama. betul. Jadi Bisa salah satu overlap. misalnya ada PJU, anggaran APBD. Iya, Tujuannya kita minta izin tuh nggak tumpang tindih, nggak overlap. Betul. Penempatannya ya. Tunggu. Itu bukti. Jadi kan ini kan ada proyek dari PU, ada proyek SDM, ada proyek dari CSR. Hah? CSR. CSR. Jadi ada beberapa proyek. Dan desa. Jadi jangan supaya tumpang tindih, artinya nanti timbullah masalah korupsi nanti di situ. Ya. Jadi semua terbuka, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Nah ini di sini aja Bupati Semarang. Iya. Jelas. Cuma kan kalau mereka tanya, ya sumber dana ya itu kan rahasia dapur perusahaan. Masa pengusaha-pengusaha mau diminta, misalnya yang punya TV itu punya bos-bos, masa dari mana? Kan nggak bisa. Dan yang menentukan titik juga itu kepala desa. Kepala desa dilibatkan. Ya. Kepala desanya semua yang menentukan titik-titiknya. Tapi koordinasi Ya. tentu yang tanggung jawab kan bupati. Bupati. Jadi tidak ada yang sembunyikan. Cuma kan semua bertahap, nggak mungkin sekaligus. Saya ulang lagi. Nah ini contoh kebutuhannya nih. Di sini dituangkan daftar kebutuhan penerangan jalan umum 20 tenaga surya di Kecamatan Kuntang. Penyumbang kan gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh Kabupaten Bogor. Ini ada beberapa contoh fotonya demikian. Ini ada faktanya di Gunung Megang sama di Cisarua, ya. Ini foto-fotonya. Nah, bisa diklaim kita ada buktinya. Terus kemudian di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Ini sudah kita juga pasang lagi sekarang proses progress. Ini ada titik-titik lokasinya, ya. Di sana di Jalan Siti Mangopo di sana di Kabupaten Agam. Artinya Bapak Ibu semuanya kita tidak fiktif kegiatannya, nyata. Nah, barang-barang yang sudah datang dan dikirim secara bertahap, artinya pengiriman ini nggak bisa sekaligus gitu ya. Kita bertahap sesuai dengan kemampuan kami gitu ya. Itu pertama adalah Kota Solo. Kota Solo sudah kita kirim di gudang. Ini buktinya. Tidak ada nomor-nomornya. Ini anti panjangnya, ini tiang-tiangnya. Ya, ini anti malingnya kan gitu seperti itu. Nah ini tiang-tiangnya semua, ini dicek di sana. Terus Pak, putar terus ya. Terus ini gudangnya, ya. Terus ya, sudah disiapkan beberapa ratus unit ya di sana. Nggak sedikit Pak, Bu. Jadi ini perlu Bapak Ibu semua perlu ketahui. Nah kemudian Kabupaten Kendal. Nah Kabupaten Kendal ini, nah ini ada videonya ini Kabupaten Kendal. Iya, bisa putar. Dengar dulu. Ya, dengar dulu, dengarnya. Nah, ini sih koordinasi semuanya. Kalau nggak disetujui diusir oleh 5.000 titik Satpol sini, PP. Pak. Dan 5.000 titik sini. 5.000 titik. Juga namanya bantuan ya, kita bertahap memberi bantuan supaya tepat sasaran. Nah, kita tidak ingin bantuan tersebut kemudian hilang ya. Sehingga kita membantunya itu secara bertahap, terukur dan benar-benar sesuai dengan tempat-tempat yang dibutuhkan. Maka kita tidak mau serta-merta dalam jumlah yang langsung banyak gitu. Jadi kita pengen benar-benar yang diamanai di daerah, terutama para subkon juga benar-benar memasang di titik-titik yang telah disiapkan seperti itu. Kira-kira demikian. Itu dari Kabupaten Kendal. Mundur Pak, agak mundur. Pak bisa dijelaskan sebagai putra agar kita paham masalah institusi ya, DPR dengan PTI itu seperti apa sih awalnya? Ya awalnya itu kemungkinan ya, diduga kemungkinan ada orang-orang yang mengaku dari PT IMSA di Sijaya, oknum-oknum, ya orang-orang luar kan banyak yang mengaku-mengaku. Oh saya dari PT IMSA. Mungkin pada saat waktu di Solo itu mereka hadir, foto dengan saya, dengan Ibu Risa dan teman-teman lain. Kemudian acara itu di blow up, bilang kami dari PT IMSA. Mungkin
banyak yang memanfaatkan membawa nama PT Insinyur Jaya untuk minta uang. Tapi saya mengatakan kalau ada yang rugikan lapor polisi. Kan kita negara hukum. Kan gampang. Sebenarnya jawabannya gampang. Nah, kesalahpahaman inilah ya yang tanpa ada cek and recheck oleh teman-teman di Komisi 7 DPR RI langsung dimuat, dipublikasi di media DPR. Harusnya kan ya yang saya katakan tadi kan, tolong diverifikasi, diminta klarifikasi dari kami supaya kami tuh jelaskan dengan data-data. Kami siap dengan data-data. Andai kata mau hearing, mau panggil, boleh. Karena kita menghormati teman-teman kita sebagai anggota DPR RI kan, itu kan fungsi pengawasan. Kita menghormati. Makanya saya kan katakan tadi, tidak perlu kita memperpanjang, tidak perlu kita menuntut secara hukum. Nah, kita hanya memberi jawaban aja toh. Verifikasi selesai. Karena memang Pak Ketua Komisi 7 DPR RI Pak Sugeng itu mengatakan, udah Pak Gempar verifikasi aja, press release selesai, nggak usah perpanjang. Kecuali memang kalau ada masalah hukum, kalau ada orang yang dirugikan, kan ada bisa lapor polisi. Kan bisa aja bukan kita yang berbuat. Masa kita mau di istilahnya dibilang ilegal harus dilaporin, ya dilaporin bagaimana kan, kecuali kita yang ada tanda tangan, ada ini, ada bukti, ada barang bukti atau alat bukti, silakan. Tapi kami rasa tidak ada, karena malahan yang saya tambahkan, acara launching itu dibiayain oleh Subkon dan PT Insinyur Jaya. Kami tidak pernah PT Insinyur Jaya atau Subkon tidak pernah minta duit dari Bupati. Nggak ada. Bupati cuma Subkon bilang, kami ada launching, Ibu mau hadir atau Bapak mau hadir? Mau. Ya, datang dengan niat sendiri, bukan diajak aja, nggak ada. Pak, emang sejauh ini berapa wilayah yang dibantu oleh PT Insinyur terkait proyek penerangan lampu? Itu yang tadi yang sudah ada seperti ada ini. berapa kurang lebih Pak, berapa kota dan kabupaten? Kalau untuk realisasi ini seperti ini ya. Jadi yang realisasi sekarang ini Kota Kabupaten Bogor, Agam, Tidore. Sedangkan barang-barang yang sudah tiba itu ada di beberapa kota ini. Jadi ada Kabupaten Solo, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Ciamis, Bodokolango, Kabupaten Pidijaya, dan Kabupaten Jepara. Ini kita menunggu juga dari kesiapan daripada pelaksanaan di sana. Nah, terus kemudian di daerah-daerah lain jelas ya, kita inginnya merata di seluruh Indonesia. Itu minimal 34 provinsi itu terjangkau semua ya. Bertahap lah itu semua ya, tidak serta-merta langsung sekaligus kan gitu. Nah, isu ini mencuat awalnya pada laporan dari seorang bupati yang ngasih tahu kalau katanya ya di DPR, berita media DPR RI katanya ada kepala daerah yang melaporkan ya waktu kunjungan kerja Komisi 7 ya DPR RI ke Jawa Tengah, ada yang melaporkan bahwa ada yang minta uang dari PT Insinyur Jaya. Ya makanya di sini saya mengatakan bupatinya siapa, yang minta uang siapa kepada bupati, berapa jumlahnya, supaya kita kan cek untuk klarifikasi supaya jelas, menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. Itu kan kita nggak tahu bupati siapa, paling tidak bupati siapa kan kita bisa tanya, Bu atau Pak Bupati, siapa yang minta duit, mana orangnya, nah jumlahnya berapa. Kalau mungkin cuma 100.000, 200.000 uang bensin ya itu contoh. Kami berterima kasih kepada teman-teman anggota DPR RI, khususnya di Komisi 7 DPR RI. Kami berterima kasih. Ini kan memberi masukan kepada kami. Kami tidak kesel atau marah, tidak. Kami justru berterima kasih. Karena ini memang tidak ada kerjasama, sebab ini bukan anggaran APBN, APBD, bukan anggaran Kementerian SDM. Ya, kami tentu berhubungan dengan Subkon di daerah, Subkon koordinasi, minta rekomendasi dari Bupati. Karena Bupati kan punya wilayah. Tidak perlu lagi dengan kepala dinas
SDM Provinsi Jawa Tengah misalnya atau kementerian, kan ini kan bukan melibatkan keuangan negara, bukan melibatkan keuangan atau dana non budgeter pemerintah, bukan, nggak ada hubungan dengan keuangan negara. Ini murni adalah swasta yang saya jelaskan. Tapi pengajuannya dari IMSA atau permintaan dari kepala daerah, Pak? Oh, itu subkon yang minta ke kami datang ke sini ke PT IMSA menawarkan diri. Nah, kami bilang nanti kamu kalau sudah bikin MOU ini, kewajiban kamu minta permisi lah kepada kepala daerah. Siap. Nah, itu kan urusan subkon. Yang kayak tadi yang rekomendasi itu. Kepala daerah senang banget. Senang banget. Proyek ini akan terus dilanjutkan ya? Berjalan insya Allah. Tapi kalau kementerian misalnya minta hentikan, dari mana dasarnya mau minta berhenti? Orang mau masa kita mau sumbang tuh yang tsunami atau apa, masa malah kementerian Pak Jokowi sebagai presiden bisa tegur itu. Dari mana kamu tuh logikanya? Etika dan logika, ya kan? Jadi tetap kita berjalan sepanjang kita tidak melanggar hukum. Andai kata kita melanggar hukum, kan ada hukum, ada polisi, kan bisa dilaporkan. Sepanjang kita taat terhadap hukum dan kita tetap mengadakan kegiatan sosial kemanusiaan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat Indonesia gitu. Tapi kalau kita kan Santai ya Pak ya. lurus-lurus aja. Kenapa kita mesti khawatir? Jangan kita takut ya menghadapi satu hal yang jangan kita takut. Dan jangan kita menghindar sesuatu masalah. Sesuatu problem kita harus hadapi. Cari solusi. Selesai itu. Indonesia